Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa adanya berkah dan juga kesempatan dari Allah SWT, kita tidak akan dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Dan juga tak lupa sholawat beriring salam kita aturkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat muslim dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Di kesempatan kali ini di Cordova Talk kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Ahmad Fauzi. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang bagaimana surat Al-Fil terkait tentang playing victim Raja Abraha saat menyerang Ka'bah dalam konteks hari ini. Mungkin kesibukan Ustadz beberapa hari belakangan ini apa saja, Ustadz? Salah satunya mengajar, karena kebetulan ada di pondok pesantren Aulia Cendekia. Di Aulia Cendekia. Jadi kesibukan mengajar di MTS sama yang di MA. MTS sama di MA. Oke. Terima kasih Ustadz. Mungkin langsung saja kita ke Ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Para hadirin dimanapun Anda berada, pertama mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga dari mulai bangun tidur kita tadi pagi sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat kesehatan. Oleh karenanya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus ada dalam hati kita, karena telah diberikan kesehatan yang bisa memberikan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita yang berada di sini, para pendengar setia Cordova Talk dimanapun Anda berada, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah yakni kita memperbanyak sholawat. Seperti yang Rasulullah sabdakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Yang artinya, barang siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Dan kebaikan ini bisa langsung diberikan ketika di akhirat, ataupun langsung ketika nanti kita berada di dunia ini. Bahkan salah satu ibadah kita yang tidak mungkin ditolak oleh Allah
adalah ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat kita yang kita laksanakan setiap hari bisa jadi sholat itu diterima atau ditolak. Puasa yang kita laksanakan bisa jadi diterima atau ditolak. Umroh dan haji yang pernah kita lakukan bisa jadi diterima oleh Allah, bisa juga ditolak. Tetapi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, itulah ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ditolak. Pada kesempatan kali ini izinkan kami sebagai narasumber untuk memaparkan tafsir dari surat Al-Fil. Sebelum kita memasuki penafsiran terkait surat Al-Fil ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui mengenai surat Al-Fil ini termasuk kepada surat yang diturunkan di Mekah. Dan surat-surat yang diturunkan di Mekah salah satunya untuk mengukuhkan jiwa umat Islam, mengukuhkan jiwa umat muslimin yang berada di Mekah. Berbeda dengan surat-surat yang turun ketika berada di Madinah. Lebih banyak kepada hukum-hukum sosial. Tetapi kalau surat-surat yang diturunkan di Mekah, maka lebih fokus kepada pengukuhan jiwa, terutama kepada pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, surat Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah dan menjadi surat yang masih relevan sampai saat ini. Mengapa saya bisa mengatakan masih relevan sampai saat ini? Karena nanti akan kita bahas mengenai tipu daya atau playing victim yang dilakukan oleh Raja Abraha, yang sebenarnya beliau ini seorang gubernur karena masih di bawah kekuasaan Raja Najasyi yang berada di Ethiopia. Bagaimana Raja Abraha ingin memperluas pengaruhnya sehingga beliau melakukan berbagai macam cara untuk melenggangkan kekuasaannya atau memperkokoh kekuasaannya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai penafsiran surat Al-Fil ini begitu penting bagi kita semua, karena nanti kita bisa mengambil beberapa hikmah atau pelajaran dari penafsiran surat Al-Fil. Yang pertama, kita mengawali terkait ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dari ayat pertama ini oleh Allah sudah diberikan sebuah pertanyaan atau pernyataan bahwasannya bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah ini. Nah, sebelum masuk ke dalam tafsirnya, kita harus melihat dulu asal muasal mengapa Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah. Kita mulai dari penafsiran yang dijelaskan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, ada di juz terakhir, bahwasannya ketika Raja Abraha melihat bagaimana berbagai macam masyarakat melakukan ibadah atau ritual di sekitar Mekah pada saat itu. Jadi orang-orang terutama ketika musim haji,
orang-orang banyak yang datang ke Mekah untuk melakukan ritual ibadah. Walaupun pada saat itu ritual ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena banyaknya antusias dari masyarakat berbagai penjuru dunia yang datang, menyebabkan sesuatu yang iri dalam hati Raja Abraha, sehingga beliau menginginkan untuk membangun tempat ibadah yang juga megah atau besar. Dan dalam hal ini kebetulan Raja Abraha beragama Nasrani, sehingga beliau ingin membuat sebuah gereja yang begitu besar di daerah Yaman, karena memang kebetulan beliau berasal dari Yaman dan beliau menjadi penguasa atau gubernur pada saat itu. Setelah membangun gereja yang besar pada saat itu di daerah San'a, dan sekarang masih ada sampai sekarang bekas-bekas bangunan dari gereja tersebut. Ketika membangun gereja yang begitu besar tersebut, ternyata antusias dari masyarakat tidak seperti yang berada di Mekah atau di Ka'bah. Sehingga Raja Abraha ini memikirkan sesuatu yang dia menginginkan penyerangan terhadap Ka'bah tersebut. Tetapi masih belum memiliki alasan yang kuat mengapa Ka'bah itu harus diserang. Ya gitu. Nah, dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar tersebut bahwasanya di ayat yang kedua, ketika ayat pertama alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Raja Abraha itu membuat tipu daya yang sebagian masyarakat pada saat itu tidak mengetahui. Ada beberapa ulama yang mengatakan supaya mendapatkan alasan yang kuat untuk menyerang Ka'bah, maka Raja Abraha meminta 2 orang dari masyarakat Mekah yang sudah diberikan imbalan pada saat itu untuk pergi ke kota Yaman, maksudnya ke gereja yang dibangun oleh Raja Abraha, untuk mengencingi atau memberaki tempat tersebut. Padahal secara akal gereja yang dibangun oleh Raja Abraha itu adalah tempat ibadahnya, tempat yang suci. Tetapi untuk memuluskan rencananya, Raja Abraha melakukan berbagai macam cara, bahkan sampai dia membayar seseorang untuk melakukan perbuatan yang buruk di dalam gereja tersebut. Apa yang terjadi? Ketika 2 orang ini melakukan perbuatan apa yang disuruh oleh Raja Abraha, ternyata para tentaranya melihat, para masyarakat melihat perbuatan 2 orang tersebut, sehingga orang tersebut dihadapkan kepada Raja Abraha, yang pada dasarnya dalam hatinya Raja Abraha ini salah satu kesempatan luar biasa, sehingga dia memiliki alasan untuk menyerang Ka'bah. Karena ketika dihadapkan di depan Raja Abraha berpura-pura marah kepada orang tersebut, yang pada dasarnya orang-orang bahkan tentaranya juga tidak tahu mengenai misi
Raja Abraha tersebut. Sehingga pada saat itu Raja Abraha ingin mempersiapkan pasukan yang begitu besar, pasukan yang begitu banyak, yang begitu kuat untuk melakukan penyerangan ke kota Mekah, khususnya kepada Ka'bah, dengan alasan karena ada seseorang yang melakukan perbuatan yang hina, yang buruk di tempat ibadahnya yang dibangun di daerah sana. Itu dulu mengenai mengapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Jadi ada sesuatu yang direncanakan sehingga Raja Abraha memiliki niat dan alasan yang kuat. Alasan yang lain yang ingin dicapai oleh Raja Abraha karena kebetulan masa-masa saat Nabi Muhammad mau lahir ke dunia, kota Mekah dan kota Madinah ini di sekitarnya ada kekuasaan yang besar. Salah satunya ada kerajaan Persia dan ada kerajaan Romawi. Nah, kebetulan Mekah dan Madinah ini masih di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Bahkan ada juga yang mengatakan kota Mekah dan kota Madinah tidak berada di bawah kekuasaan dua kerajaan ini. Sehingga Raja Abraham melihat ketika ia menghancurkan Ka'bah, maka otomatis Mekah dan Madinah akan menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ada dua rencana yang ingin dilakukan Raja Abraha. Yang pertama, karena alasan tadi, alasan mengapa dia harus menghancurkan Ka'bah, salah satunya supaya memperluas kekuasaannya. Itu kira-kira untuk awal. Nanti kita akan tanya jawab dengan pembawa acara, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya di setiap raja, di setiap orang itu pasti ada sesuatu yang diingin dicapainya. Sehingga bisa jadi orang tersebut melakukan berbagai macam cara untuk meraih apa yang ia inginkan. Bahkan bisa jadi dalam bahasa ilmiahnya dia melakukan playing victim, di mana ia seolah-olah menjadi korban padahal ia adalah pelaku utamanya. Itu kira-kira mengenai salah satu tipu muslihat, tipu daya yang dirancang oleh Raja Abraha, dan sampai saat ini bisa jadi orang-orang melakukan yang demikian. Dan dari pelajaran tafsir surat Al-Fil ini kita bisa mengambil pelajaran dengan cara tidak semua yang kita inginkan dilakukan dengan berbagai macam cara, apalagi sampai melanggar rambu-rambu agama atau aturan-aturan agama. Boleh kita meraih cita-cita dengan niat yang dan usaha yang keras, tetapi usaha itu jangan sampai merugikan orang lain. Itu mengenai tafsiran atau sejarah awal mengapa Raja Abraha melakukan penyerangan ke kota Mekah, khususnya ingin menyerang Ka'bah. Yang pada saat itu Ka'bah diketuai atau dipimpin oleh pemuka Quraisy yang sangat berpengaruh, yakni kakek langsung dari Nabi Muhammad.
yang bernama Abdul Muthalib. Dan tentang Abdul Muthalib nanti ada kisah yang menarik setelah kita tanya jawab dengan narasumber. Kita kembalikan kepada narasumber. Oke, terima kasih Ustadz atas penyampaian tentang bagaimana playing victimnya Raja Abraham tadi ya Ustadz. Ya, Memainkan taktik muslihat yang seakan-akan dia korban, tapi padahal pelaku utama dari kejahatan tersebut ya Ustaz. Nah, terkait tentang playing victim tersebut, lalu bagaimana Ustaz tanggapan masyarakat di Mekah ketika Raja Abraham ingin menyerang Ka'bah gitu? Oke. Setelah ada pengumuman besar Ya, yang dilakukan Raja Abraha untuk menjalankan niatnya tadi dengan cara mempersiapkan pasukan yang besar, gajah yang besar. Kebetulan nama gajah tersebut dalam tafsir Al-Azhar diberi nama Mahmud. Jadi gajah tersebut bernama Mahmud yang paling besar dan ditunggangi oleh Raja Abraha. Ada beberapa kabilah yang melakukan perlawanan. Salah satunya bernama Nufail bin Habib. Jadi Nufail ini salah satu kabilah yang berada di Mekah. Sebelum tiba di kota Mekah, ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh Nufail tersebut. Walaupun tidak sebanding dengan kekuatan Raja Abraha pada saat itu, karena memang besar, begitu besar. Dan salah satu pasukan yang menggunakan gajah, maka pasukan itu luar biasa, kayak gitu. Sama halnya ketika kita hari ini ada pasukan tank, ada pasukan drone militer yang begitu canggih, orang-orang pasti bakalan takut. Bahkan ketika ada sebuah negara yang memiliki bom atom, maka negara itu disebut negara yang hebat atau superpower. Sama halnya dengan pada waktu itu Raja Abraham memiliki pasukan-pasukan gajah yang luar biasa. Jadi beberapa kabilah yang ingin melawan Raja Abraham tidak ada artinya, kayak gitu. Walau artinya ada reaksi dari masyarakat Mekah sebelum Raja Abraha tiba di kota Mekah. Nah, bagaimana kisah sikap dari pemimpin Mekah pada saat itu atau pemimpin Ka'bah yang bernama Abdul Muthalib sebagai pemuka kaum Quraisy pada saat itu? Apa yang dilakukan? Kebetulan ketika Raja Abraha mau tiba ke kota Mekah, 200 ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib ini diambilnya. Gitu. Sehingga Abdul Muthalib risau dengan perlakuan dari Raja Abraha. Karena 200 ekor ini memang asetnya Abdul Muthalib. Kayak gitu. Setelah melakukan perundingan dengan beberapa pemimpin kabilah di Mekah tersebut, maka Abdul Muthalib dengan gagah dan berani menghadap ke Raja Abraha. Jadi sebelum tiba di kota Mekah, Abdul Muthalib melakukan negosiasi. Kalau sekarang diplomatik mungkin. Ya, diplomatik. Sehingga tidak terjadi peperangan. Kayak gitu. Nah, setelah tiba di hadapannya Raja Abraha, Raja Abraha kaget begitu besar. Apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Wah, menarik itu. Mengapa kaget? Ternyata Abdul Muthalib dia hanya meminta untanya dikembalikan. Dan Abdul Muthalib mengatakan, kalau seandainya engkau
ingin menyerang Ka'bah, silahkan. Karena itu bukan aset saya, bukan punya saya. Itu punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah saya yang meminta tolong kepada Allah untuk menjaga asetnya, untuk menjaga Baitullah, rumahnya Allah sendiri, kayak gitu. Seketika pada saat itu Raja Abraha kaget, mengapa pemimpin yang luar biasa ini, pemimpin Quraisy, malah tidak ada niat untuk melindungi, kayak gitu. Nah, dari hal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya dalam kehidupan kita ada memang kuasa-kuasa Allah yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, ketika ada seorang pasangan suami istri sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan seorang anak. Dan perlu diketahui itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Tugas manusia hanya berusaha. Kayak gitu. Tugas manusia hanya berusaha, yang mengabulkan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang yang dilupakan oleh masyarakat, terutama khususnya umat Islam. Bahwasanya ketika kita melakukan kerja keras, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan cita-cita atau usaha yang diraih, perlu dicatat bahwasanya itu tidak murni karena kerja keras kita. Bisa jadi itu disebabkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pertemuan antara Abdul Muthalib dengan Raja Abraha, maka Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi la arju lahum, bahwasanya saya berharap kepada Engkau, bukan berharap kepada mereka, untuk tidak melakukan penyerangan. Ketika ada orang yang menyerang Ka'bah tersebut, maka itu adalah musuhmu. Maka lindungilah apa yang harus dilindungi. Jadi artinya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan, untuk melindungi Ka'bah tersebut. Ya gitu. Karena memang urusan melindungi itu ketika dihadapkan dengan pasukan yang besar, Abdul Muthalib tidak bisa melakukan itu. Ya gitu. Yang bisa melakukan itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama ketika ada penyerangan rencana dari Raja Abraha itu, ada beberapa kabilah yang membela atau melindungi walaupun tetap gagal. Setelah itu Abdul Muthalib mempersilahkan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan catatan pemberitahuan bahwasanya Abdul Muthalib itu memberitahu Ka'bah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Jadi ketika Raja Abraha mau menyerang Ka'bah, masyarakat Mekah itu berkumpul di gunung-gunung. Mengungsi gitu. Ya, mengungsi. Kayak gitu. Seperti juga yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi menyaksikan apa yang akan terjadi terkait kekuasaan Allah terhadap pasukan gajah ini. Kayak gitu. Itu kira-kira mengenai peristiwa penyerangan kota Mekah khususnya kepada Ka'bah tersebut. Karena Raja Abraha itu sebenarnya tidak mau menyerang masyarakatnya. Hanya Ka'bahnya saja. Hanya Ka'bahnya saja. Sehingga masyarakat pada saat itu mengungsi, kayak gitu, mengungsi untuk tidak terjadi luka-luka yang korban pada saat itu. Sama seperti saat ini ketika ada sebuah negara yang
terjadi peperangan, maka yang kebetulan penduduk Indonesia tinggal di situ, maka harus ada evakuasi. Gitu. Evakuasi supaya tidak terjadi luka-luka diakibatkan perang tersebut. Itu kira-kira mengenai respon dari masyarakat Mekah pada saat itu. Dan kita bisa melihat bagaimana pada tahun 2021 dulu juga ada peristiwa hancurnya gedung, kalau nggak salah WTC ya, yang ada di Amerika. Oh ya, peristiwa 9/11 gitu. Ya, bagaimana bisa jadi itu adalah konspirasi sebagaimana Amerika pada saat itu sebagai playing victimnya. Padahal sebagai korban, padahal sebenarnya pelaku utama untuk membunuh Osama bin Laden pada saat itu dan menfitnah Islam begitu. Nah, kayak gitu. Itu kira-kira mengenai beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdul Muthalib tersebut bahwasanya ada usaha-usaha yang memang tugas kita. Ada usaha-usaha yang memang itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita udah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka selayaknya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira mengenai yang demikian. Mungkin tadi menarik sekali sih pembahasannya Ustaz terkait bagaimana tawakal dari para warga-warga dan juga pemimpin di Mekah tersebut. Silakan kalau memang ingin menghancurkan Ka'bah, kami percayakan Tuhan akan melindungi begitu. Allah pasti akan melindungi Ka'bah. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Luar biasa. Itu sikap tauhid yang Ya, besar benar. kayak gitu. Bagi kita masyarakat hari ini itu pelajaran yang sangat berharga kayak gitu. Karena kadang-kadang kita hanya menyandarkan terhadap usaha yang kita lakukan. Iya, benar sekali Kayak Ustaz. gitu. Padahal ada rencana-rencana Allah yang mungkin kita tidak mengetahui kayak gitu di kemudian hari. Dan itu juga kadang lebih baik lagi daripada rencana kita ya Ustaz. Benar. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz terkait tentang tadi kan Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah nih Ustaz. Nah, setelah pasukan Abraha ini dikalahkan oleh burung-burung ababil, itu bagaimana Ustaz tanggapan dari masyarakat-masyarakat di sekitaran kota Mekah itu Ustaz? Oke. Nah, dari peristiwa, tidak ada peristiwa di dunia ini tanpa ada hikmah Ya, betul atau Ustaz. pelajaran. Yang pertama, sebenarnya ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, itu sudah ada beberapa tanda yang kurang baik. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan, gajah yang paling besar itu, yang bernama Mahmud, ketika mau sampai ke kota Mekah, maka dia selalu melambatkan jalannya. Kayak gitu. Bahkan diriwayatkan dalam tafsir Al-Azhar, gajah ini ketika menghadap ke atau menuju ke kota Mekah, dia selalu melambatkan dan bahkan duduk. Tetapi kalau dihadapkan ke daerah Syam atau kembali lagi ke daerah Yaman, maka dia cepat jalannya. Ini beberapa tanda yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi belum disadari oleh Raja Abraha. Nah, selanjutnya setelah mau menyerang kota Mekah atau Ka'bah, datanglah burung yang berbondong-bondong. Sebenarnya namanya bukan burung ababil. Maksud burung ababil ini adalah, ababil ini artinya yang berbondong-bondong. Oh. Kayak gitu. Jadi artinya nama burung itu bukan burung ababil, tetapi burung yang bergelombolan banyak, maka disebutnya dalam bahasa Arab ababil. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada mobil yang begitu banyak, maka asyayyaratul ababil disebut dengan mobil yang ababil, yang berbondong-bondong. Jadi artinya di sini bukan burung ababil namanya, tetapi burung yang banyak yang membawakan batu
yang sudah dipanaskan di dalam neraka. Ya gitu. Walaupun pada saat itu ya Raja Abraha masih bisa bertahan dan kembali lagi ke Yaman. Tetapi ketika tiba di Yaman, beliau sudah terkena penyakit cacar. Ya gitu. Jadi pasukan yang dibawa Raja Abraha itu ada sebagian besar meninggal pada saat itu, dan sedangkan Raja Abraha masih bisa bertahan dari serangan burung ababil, walaupun ketika tiba di kota Yaman itu beliau meninggal dunia. Nah, setelah kejadian itu, maka kota Mekah khususnya Ka'bah itu kalau sekarang menjadi viral pada saat itu ke seluruh penjuru dunia, bahkan kepada kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Orang-orang yang dulunya belum tahu sekarang tahu bahwasanya ternyata Ka'bah itu memang dilindungi oleh kekuatan yang besar. Dan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat itu kota Mekah menjadi kota yang begitu sakral, begitu suci. Ya gitu. Bahkan pada saat itu dari raja-raja yang berada di dunia itu sudah tidak berani untuk melakukan penyerangan kembali. Tobat lah istilahnya. Tobat ya lagi. gitu. Karena melihat dari pasukan yang besar kalah tanpa adanya pasukan dari masyarakat Mekah. Kayak gitu. Hanya burung ababil dari mulut ke mulut, dari berita-berita dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga juga Abdul Muthalib pada saat itu sebagai pemuka Quraisy juga tambah tinggi derajatnya. Kayak gitu. Karena memberikan diplomatik yang benar, yang tepat, karena masyarakat tidak melawan. Coba bayangkan kalau seandainya Abdul Muthalib mempersiapkan pasukan dan akan banyak korban jiwa yang ada saat itu. Kayak gitu. Sehingga Abdul Muthalib ini semakin dihormati oleh masyarakat Mekah. Sampai kepada putra-putranya Abu Thalib yang menjadi paman Rasulullah. Karena setelah Abdul Muthalib meninggal, pemuka Quraisy itu diembankan kepada Abu Thalib. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang masyarakat Mekah tidak ada yang berani mau mencelakai Nabi Muhammad. Ya gitu. Itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Ya gitu. Selanjutnya Allah ingin memberitahukan kepada masyarakat luas bahwasanya setelah kejadian itu Ka'bah semakin terkenal. Kota Mekah semakin tinggi derajatnya. Sehingga pada saat itu 50 hari setelah kejadian itu lahirlah Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada peristiwa yang mengangkat derajat kota Mekah pada saat itu, baru lahirlah seseorang yang begitu mulia pada saat itu. Itu kira-kira mengenai pasca kejadian penyerangan. Ya gitu. Jadi ada beberapa pelajaran. Salah satunya Abdul Muthalib semakin pengaruhnya semakin besar dan juga beralih kepada pamannya, sehingga ketika Nabi Muhammad memiliki paman Abu Thalib masih hidup dan beliau menyebarkan Islam, orang-orang masyarakat Mekah pemuka Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal tidak berani untuk mencelakai Nabi Muhammad kecuali setelah beliau meninggal dunia. Ya gitu. Yakni Abu Thalib. Setelah Abu Thalib meninggal, maka serangan, cacian, dan juga penyerangan kepada Nabi Muhammad baru dilakukan. Tetapi sebelum Abu Thalib meninggal dunia, masih hidup, artinya masih hidup, tidak ada yang berani untuk melukai Nabi Muhammad. Karena pengaruh dari Abdul Muthalib pada saat itu. Jadi artinya Allah memberikan pelajaran dari peristiwa itu,
untuk juga melindungi Nabi Muhammad ketika berdakwah pada saat itu. Setelah beberapa tahun kemudian. Itu kira-kira mengenai beberapa pelajaran. Artinya kita hari ini terutama sebagai orang tua, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu akan berdampak juga kepada anak-anak kita, kayak gitu. Baik juga kepada cucu kita, kayak gitu. Oleh sebab itu, kalau seandainya mungkin orang tua kita, kakek kita hanya menjadi masyarakat biasa, maka kita dalam hati kita harus tertanam, harus menjadi masyarakat yang bermanfaat kepada orang lain. Sehingga bisa jadi nanti kebaikan-kebaikan itu bisa mengalir entah kepada anak kita ataupun kepada cucu kita. Kebaikan yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib juga mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya kita sebagai orang tua melakukan tindak kejahatan, keburukan, maka yang menanggung akibatnya generasi berikutnya maka anak-anak kita. Kayak gitu. Bayangkan kalau seandainya kita melakukan korupsi, melakukan tindak kejahatan, maka anak-anak, terutama anak sendiri itu akan menanggung beban mental dan psikologi yang berat. Ya, benar. Itu kira-kira mengenai pasca peristiwa penyerangan dari Raja Abraha. Gitu. Nah, ini udah tidak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol di sini Ustadz. Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa diambil dari penjelasan Ustadz Fauzi tadi. Mungkin biar waktunya tidak terlalu lama ya Ustadz. Boleh Ustadz untuk apa sih kesimpulan ataupun manfaat yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil ini Ustadz untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ada 3 hal yang bisa kita ambil dari pelajaran atau hikmah surat Al-Fil. Yang pertama, setiap apa yang kita inginkan, jangan sampai kita melakukan berbagai macam cara. Terutama melakukan hal-hal yang haram atau yang dilarang oleh agama kita. Walaupun tetap kita harus bekerja keras semaksimal mungkin. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita melakukan usaha, maka bertawakallah kepada Allah. Yang kedua, setelah kita tidak melakukan berbagai macam cara, melakukan kerja keras, yang kedua kita bertawakal kepada Allah. Jangan sampai apa yang kita laksanakan, apa yang kita usahakan, kita tidak bertawakal. Dan perlu dicatat, apa yang tadi saya sampaikan, apa yang kita raih hari ini tidak 100% karena usaha kita. Bisa jadi hanya 10% saja, 90%-nya karena berkat doa orang tua kita atau berkat pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Fil ini, kebaikan-kebaikan yang dilakukan kita akan berdampak kepada anak dan cucu-cucu kita. Doa-doa yang kita lakukan hari ini apabila belum terkabul, bisa jadi doa itu akan diberikan kepada anak-anak kita ataupun cucu kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kita mempelajari, memahami terkait tafsir surat Al-Fil ini, ke depan kita semakin baik lagi, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada masyarakat sekitar. Itu kira-kira yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Ustadz. Mungkin terakhir ya Ustadz, terkait tentang boleh untuk doa Ustadz.
ke saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini mungkin sedang menderita, supaya diberikan kemudahan lah di sana Ustadz. Silakan Ustadz. Liridha illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga kepada para donatur yang telah berinfak khususnya di dompet duafa kepada masyarakat Palestina. Kita doakan semoga diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min du'ain la yusma' wa min amrin la yurfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna lil muslimin fi Palestin. Allahumma ansurna lil muslimin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih juga untuk sahabat kebaikan yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya Muhammad Rafiq Amin memohon maaf apabila ada salah kata. Sesungguhnya segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.